Manusia yang diberikan risalah oleh Allah, ada dua jenis risalah. Risalah yang ditujukan langsung kepada diri pribadi tanpa harus disebarkan kepada umat, ya. Itu disebut dengan nabi. Risalahnya disebut dengan naba. Ada Quran surah 78 An-Naba, ya. An-Naba. Jadi risalahnya disebut dengan naba, orang yang menerima disebut apa? Nabi, yang dapat berita besar tapi tidak disampaikan kepada umat, ya. Nabi pertama yang ada di muka bumi itu Nabi Adam. Karena umatnya belum ada, hanya Adam dan istrinya, kemudian keturunannya. Karena itu beliau tidak dimintakan menyampaikan risalah kepada umat yang lain karena belum ada umat. Adam nabi, bukan rasul. Sedangkan yang kedua, diberikan risalah. Bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tapi disampaikan kepada umat yang sudah mulai menyimpang dari manhaj, ya. Nah, risalah yang kedua ini wahyunya, ya, disebut dengan wahyu, ya. Diterima, kemudian disampaikan kepada umat. Orangnya yang mendapat risalah ini, yang pertama naba, kedua risalah, disebut dengan rasul, ya. Di orangnya disebut apa? Rasul. Rasul pertama yang sampai kepada kita, kemudian menyampaikan risalah Islam, itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi dari zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian terlahir keturunan-keturunan, itu belum menyimpang. Setelah Adam meninggal, keturunan mulai menyebar dan sebagainya, terjadi kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Setelah itu ada 6 orang soleh, ya. 5-6 orang soleh yang nanti diabadikan di surat Nuh itu, ya. Ada Ya'uq, ada Waddawat, ada Suwa dan sebagainya. Kemudian meninggal dunia. Orang soleh ini saat meninggal dunia dirindukan oleh masyarakatnya. Ya Allah, gitu kan? Kok rasanya sepi, nggak ada orang yang bisa meneduhkan lagi dan sebagainya. Baik. Singkatnya, ketika merindukan itu, dibuatlah miniaturnya, dibikinkan patung. Dengan harapan mudah-mudahan dengan lihat patung itu ada ketentraman lagi. Muncul lama-kelamaan, kok kayaknya patung ini kok ngelirik-lirik saya ya. Kayaknya kok agak senyum-senyum ya. Dikira roh orang soleh itu masuk lagi ke patung yang dimaksudkan. Mulailah kemudian diberikan sesembahan, diberikan makanan dan sebagainya. Itu terjadi pada awal masa Nabi Nuh alaihissalam. Dipilihlah Nabi Nuh, kemudian diberikan risalah untuk menyebarkan dan menyebarkan nilai Islam, mengembalikan kepada agama yang benar seperti dibawa oleh Adam alaihissalam. Dari Nuh sampai Adam itu jaraknya luar biasa. Jangan dikira singkat. Kalau kita kan selalu menyampaikan Adam, Idris, Nuh, kayaknya cuma 2 generasi, ya. Banyak. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam, ya. Adam saja sudah 1000 tahun. Jadi kalau 5 generasi sampai ke Adam itu luar biasa cukup panjangnya. Nah, Nuh alaihissalam tidak selesai, ya. Tidak selesai risalahnya. Karena masih ada orang yang ingkar, dibinasakan lewat banjir besar itu, ya. Kemudian tersisa beberapa generasinya. Generasi ini yang kemudian menyebar kembali. Tadinya generasinya baik, setelah Nuh wafat kemudian, sebagian keturunannya melakukan maksiat, ya. Disitulah kemudian diturunkan nabi-nabi baru. Dari mulai setelah generasi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Itu cukup panjang, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rab bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahun bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi ada sekitar 37 generasi dari masa Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW.